Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di salah satu waktu yang terbaik, di mana alhamdulillah tadi kita bisa bersama-sama melakukan sholat fardu maghrib berjamaah. Diikutkan setelahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa alhamdulillah melakukan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunat setelah fardu maghrib. Dan itu adalah alhamdulillah semuanya adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak kaum muslimin di waktu-waktu tersebut sangat berat mereka melangkahkan kaki mereka ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat fardu berjamaah. Betapa banyak kita saksikan kaum muslimin melalaikannya, sehingga bahkan di antaranya meninggalkan, waliyazubillah. Dan ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini di antara nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita berkumpul alhamdulillah melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan mengambil pelajaran-pelajaran sebuah matan yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berupa hadis-hadis dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selain kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis yang lain, dan di malam ini alhamdulillah kita bersama-sama mempelajari sabda Nabi kita, baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan perjalanan kita di dalam membahas, mengambil faedah-faedah ilmiah dari matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Untuk sebelumnya, seperti biasa, kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Yayan Hafizullah Ta'ala, untuk membacakan hadisnya. Tafadhal.
pintu-pintu kebaikan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimi wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil layl. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta idza balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Fa qala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahihun. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dan dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sampai pada firman-Nya yang mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah 16-17. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Bertanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Baik. Itulah hadis yang ke-29 di dalam matan Arba'in An-Nawawiyah
Alhamdulillah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Hadis yang cukup panjang, di mana hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya poin-poin pertamanya, kesimpulannya, karena kita nanti khawatirnya azan isya, apa kesimpulannya tidak tahu. Jadi kesimpulan diawalkan dahulu sebelum menjelaskannya. Yang pertama adalah tentang pertanyaan sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa beliau mempertanyakan sesuatu yang agung. Apa pertanyaannya? Di mana sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mempertanyakan tentang penyebab amalan yang bisa menjauhkan, memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Dan ini adalah pertanyaan yang agung, pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan yang betul-betul yang ditanyakan oleh orang yang paham akan kehidupan ini. Lalu dengan pertanyaan surga dan neraka ini, amal-amal soleh ini, Allah menurunkan kitabnya, Allah mengutus nabinya dan rasulnya dengan risalah-risalah ini. Kemudian dari sini lalu dijawab oleh Nabi SAW tentang kemudahan dari Allah. Allah memudahkan. Jadi kita bukan mengandalkan kemampuan kita, tetapi Allah yang memudahkan kita untuk beramal soleh. Lalu Nabi mengucapkan yang tentang rukun Islam, di mana yang pertama yaitu mengibadahi Allah tanpa memperlakukan menyertai dengan kesyirikan, tauhid yang murni hanya kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah lebih 1 bulan sedikit lagi kita insyaallah memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang soleh, yaitu bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir yaitu haji ke Baitullah. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, ini suatu faedah juga bahwasanya ketika ada pertanyaan, satu pertanyaan Nabi memberikan faedah lagi. Diberikan faedah. Maukah aku tunjukkan yang ini? Maukah aku tunjukkan pintu-pintunya? Maukah aku tunjukkan? Lihatlah faedah dari Nabi SAW, satu pertanyaan ditambah. Dan begitulah para ulama apabila memberikan jawaban ditambah dengan faedah-faedah yang lainnya. Sehingga itu nampak dari bagaimana pentingnya sesuatu hal yang ditanyakan, dan ini semuanya berhubungan dengan amal-amal soleh yang akan memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Lalu Nabi menjelaskan tentang amalan-amalannya yang membuka pintu-pintu kebaikan. Selanjutnya setelah amalan fardu diiringi dengan amalan sunnah, nawafil. Seperti dicontohkan di dalam hadis ini, yaitu qiyamul lail, salat malam. Dibawakan oleh mualif oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat di dalam surah As-Sajdah. Nanti kita bacakan nanti insyaallah. Lalu Nabi menyebutkan pokok perkara, yaitu Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Ditambahkan oleh Nabi SAW, amalan apa yang bisa mengekang? Maka Nabi SAW mewasiatkan atas kita semuanya, walaupun ini yang bertanya adalah sahabat yang mulia Muaz bin Jabal, namun sebenarnya hadis ini untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, untuk orang yang mau mendengarkan sabda Nabi SAW dan mempelajarinya, juga mengamalkannya. Apabila itu kebaikan, perintah, maka amalkan. Dan apabila itu berupa larangan, maka itu ditinggalkan. Lalu setelahnya kesimpulan yang terakhir, bahwasanya kenapa diselipkan di sini menjauhkan agar selamat, karena di atasnya adalah merupakan keutamaan-keutamaan. Karena keselamatan itu lebih didahulukan daripada keutamaan. Agar kita selamat, agar kita mendapatkan keselamatan dengan menjaga lisan kita, lebih didahulukan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan sebelumnya. Itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, kesimpulan singkat tentunya. Adapun penjelasannya secara ringkas, karena hadis ini lumayan panjang, apabila kita membaca syarah dari para mu'alif itu berhalaman-halaman, karena semuanya berfaedah semua, memiliki faedah-faedah yang agung. Jadi hadis ini dikatakan oleh
Riwayatnya Imam Tirmizi dalam sunannya, hadis ini adalah hasan sahih. Adapun Syekh Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil mengatakan isnadnya hasan. Akan tetapi di dalam Sahih Jami' beliau mengatakan, Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Wallahu taala a'lam. Baik, kita jelaskan secara ringkas hadis yang baru saja kita ambil kesimpulannya secara ringkas. Hadis yang ke-27 di dalam matan Arba'in An-Nawawiyah. An Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Mengenai beliau sebenarnya telah kita singgung pada pembahasan hadis yang ke-18. Dari Abu Dzar, Jundub bin Nadah, dan dari Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal. Telah kita bahas, namun kita ingatkan kembali tentang sahabat yang mulia ini, bahwasanya beliau adalah sahabat yang tidak panjang umurnya. Maksudnya tidak lebih dari 40 tahun. Karena beliau wafatnya mendapatkan wabah ta'un di Syam ketika itu, di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi umurnya di biografinya disebutkan umurnya 33 tahun, ada yang mengatakan 38 tahun. Sementara kita sebagiannya yang hadir ini rata-rata kebanyakan di atas 40 tahun, 50 tahun. Dari ubannya kita memperhatikan bahwa banyak dari antara kita yang berumur 50 tahun lebih. Lihatlah sahabat yang mulia, faqihnya mereka, pahamnya mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka langsung mendengar dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW memuji Muaz bin Jabal, a'lamu ala ummatil halal wal haram, Muaz bin Jabal. Di antara umatku yang paling paham tentang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Dan di riwayat yang lain disebutkan juga bahwasanya ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Dari 4 orang, yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada yang ingat? Maula Abu Huzaifah. Siapa namanya? Ada yang ingat hadisnya? Ubay bin Ka'ab salah satunya, Muaz bin Jabal satu lagi. Maula Huzaifah. Ada yang ingat? Salim maula dari Abu Huzaifah. Jadi dari empat itu diambil bacaan Al-Quran yang riwayatnya dari mereka yang berempat itu mempunyai keutamaan seperti Abdullah bin Mas'ud, bagaimana Jibril membacakan ayat kepada Nabi SAW seperti Abdullah bin Mas'ud itu bacaannya. Masya Allah. Bagaimana rekomendasi Nabi SAW tentang bacaan sahabat. Termasuk di sini sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita pelajari, yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, sebutkanlah kepada aku ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Beritahukanlah kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat berbobot, pertanyaan yang betul-betul memahami bahwasanya kehidupan dunia ini adalah tipuan, kesenangan yang sedikit yang memperdayakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, pasti akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya amalanmu akan disempurnakan di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah hindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itulah keberuntungan. Itulah keberuntungan, itulah kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Ini bagaimana
sahabat yang mulia mengetahui bagaimana hakikat kehidupan dunia. Mereka mengetahui bahwa dunia ini sementara, semuanya akan meninggal dan semuanya akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Bahkan Nabi memuji pertanyaan dari Muaz bin Jabal. Laqad sa'alta an azim, sungguh engkau menanyakan sesuatu yang agung, sesuatu perkara yang agung. Allah menurunkan kitabnya dengan perkara ini. Allah mengutus para nabi dan rasul dengan perkara ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan adapun tentang orang-orang yang Allah selamatkan ini, maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya hadis ini menunjukkan sesungguhnya annal a'mala sabab dukhul jannah, bahwasanya amalan itu akan memasukkan orang ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan hadis yang sama-sama kita ketahui bahwasanya ada hadis yang mengatakan, sementara ayat-ayat banyak yang mengatakan, seperti dalam ayat di dalam surah As-Sajdah ini, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi apa yang telah kamu kerjakan. Dan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan bagi orang-orang yang telah mengamalkan kebaikan. Orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beramal soleh. Dan kita mengetahui bahwasanya seseorang lan yanjahadu minkum amali. Seseorang itu tidak akan masuk surga, tidak selamat dengan amalannya. Lalu bagaimana menggabungkannya? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab, fa ma'nahu kama qala Ibnu Rajab, maksudnya annal amala bi nafsihi la yastahaqqu bihi ahadal jannah, bahwasanya amalan itu sendiri tidak layak memasukkan orang ke dalam surga. Amalan itu saja tidak layak bagi seseorang untuk masuk surga. Laula anna Allah azza wa jal ja'allahu bi fadlihi wa rahmatihi sababan lidzalik. Adapun yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bin nafsihi min fadlillahi wa rahmati ala abdi. Adapun amalan itu sendiri adalah itu merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal itu adalah merupakan rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan amalan tok kita saja, tetapi itu merupakan adalah rahmat, karunia dari dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun fal jannah wa asbabiha kullu min fadlillahi wa rahmatih. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jawami'ul Ulum wal Hikam. Itu maksudnya, menggabungkan antara ayat-ayat yang menjelaskan dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa amal soleh itu merupakan penyebab seseorang memasuk surga. Sementara ada hadis yang mengatakan bahwa kita masuk surga bukan amalan kita, tetapi karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu. Itu cara menggabungkannya. Lalu amalan-amalan ini adalah merupakan tingkatan derajat seseorang hamba di surga Allah Subhanahu wa taala. Maksud secara ringkasnya bahwasanya amalan kita itu yang akan mendapatkan kita kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Itu maksud yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis ini. Lalu wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah taala alaih. Dan sesungguhnya itu dimudahkan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat akan kita dalam surah Al-Lail bahwasanya seseorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dimudahkan dengan amalan-amalan yang lain. Akan dimudahkan dengan amalan-amalan yang lain. Fa amma man a'ta wattaqa.
Jadi siapa yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan perkataan yang baik, yakni disebutkan oleh mufassir perkataan yang baik adalah la ilaha illallah. Membenarkan la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan dia kemudahan yang lain. Adapun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, tidak mau memberi, tidak mau berinfak, dan dia mencukupkan dengan dirinya tanpa beramal soleh, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan ungkapan baik, yaitu ungkapan la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan yang kesulitan-kesulitan. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita mengandalkan diri kita. Jangan kita, karena semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa dari Mu'az bin Jabal fi duburi shalah, doa Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika husni ibadatik, itu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya supaya ibadah kita itu baik, supaya kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dan meminta pertolongan agar bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengandalkan diri kita, kemampuan kita, tetapi memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Susahnya kita belajar, susahnya kita memahami, susahnya kita menghafal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita bahas bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika tidak memahami sesuatu firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia pergi salat lalu menempelkan pipinya ke tanah, meminta kepada Allah, ya Rabb, yang telah memberikan hikmah kepada Daud dan memberikan ilmu kepada Ibrahim, maka berilah saya pemahaman, berilah saya ilmu. Begitulah Syekhul Islam meminta agar sampai dia berdoa itu Allah bukakan pintu hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita dari 114 surat dan 6.236 ayat, berapa ribu yang kita tidak memahaminya. Dan ini adalah musibah bagi kita karena kita tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui makna-maknanya. Ini merupakan pecutan bagi kita agar kita sering-sering bermulazamah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Nabi menyebutkan ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu pun. Dan masalah tauhid, masalah ibadah, maka telah kita jelaskan terlebih di sebelumnya pelajaran kita matan usulul salasah, telah kita bahas bagaimana pentingnya tauhid ini, bagaimana bahayanya syirik ini. Lalu dilanjutkan dengan rukun Islam yang 4 sesudahnya, wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasumu ramadan, wa tahujjul bait. Tentang solat, bagaimana penting solat, alhamdulillah telah kita bahas beberapa kali, dan di hadis yang hadis Abdullah bin Umar tentang bunya Islamun ala khamsin sudah kita bahas juga. Lalu summa qal, kemudian Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam faedah-faedah yang lainnya. As-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai, junnah. Itu makanya bagi yang pemuda yang hadir yang belum menikah, seandainya belum sanggup untuk menikah, maka perbanyak puasa. Dan kalau kita membahas tentang pemuda dengan orang yang sudah menikah itu berbeda. Karena berbeda seseorang yang belum menikah dengan yang sudah pernah menikah, itu berbeda. Dari segi hukumannya, sebagaimana kita pernah mempelajarinya, orang yang belum menikah, hukumannya cuma didera, dicambuk. Sementara orang yang sudah menikah, itu dirajam. Nah, jadi berbeda antara orang yang belum menikah dengan orang yang sudah pernah menikah. Karena mereka telah
merasakan hubungan suami istri itu, makanya berat bagi orang yang sudah menikah untuk seperti pemuda yang memperbanyak puasa, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqahu tu'tiu khati'ata kama yu'tiu ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah, seorang yang bersedekah itu ibarat disebutkan contohnya langsung oleh Nabi SAW di hadis ini. Sebagaimana air memadamkan api, begitu juga sedekah itu akan mendinginkan dosa seseorang dan akan menyelamatkannya. Salah satu faktor untuk menyelamatkannya dari panasnya api neraka kelak. Selanjutnya, wa salatur rajuli fi jawfil lail summa tala, kemudian salatnya seseorang di tengah malam atau sepertiga malam, kemudian dibawakan dalam surah As-Sajdah, surah As-Sajdah ayat 16 sampai ayat 17. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan harap, dan mereka memberikan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan mereka tidak mengetahui apa yang disembunyikan nanti di akhirat, yaitu yang menyejukkan, mengindahkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah diamalkan. Mengenai surga ini alangkah banyaknya keutamaan, bagaimana fasilitas-fasilitas, kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau. Salah satunya kita bawakan bahwasanya surga tersebut maudhi'u sautin fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat pelecut cemeti itu lebih baik daripada dunia. Tempat penggantungannya itu pelecut itu lebih baik daripada dunia. Dan sebelum keutamaan-keutamaan surga dengan air mengalir, sungai-sungainya, buah-buahannya, dan begitu juga dengan bidadarinya. Itu banyak sekali bagaimana keindahan surga. Lalu yang jelas Nabi mengatakan bahwasanya ma la ainun ra'at, surga itu tidak pernah, keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terbentas di hati manusia. Itulah kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Dan adapun keutamaan di salat malam ini satu-satunya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayabatsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di sebagian malam hendaklah kamu melakukan salat nawafil, salat sunat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu tempat yang terpuji di akhirat kelak. Di akhirat kelak tempat yang terpuji bagi orang-orang yang melakukan salat malam. Dan di dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang memasuki surga itu adalah di waktu sahurnya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu. Orang yang salat malam dia meminta kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai salat malam ini adalah bahwasanya ini adalah ciri khas orang-orang soleh.
sebagaimana sahabat yang mulia mengatakan bahwasanya dia pernah dinasihati. Abdullah bin Amr bin As pernah dinasihati oleh Nabi SAW, "Ya Abdullah, la takun fi mithla fulan, kana yaqumu minal lail fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan yang mana dia sebelumnya mengerjakan salat malam dan akhirnya dia meninggalkan. Sejak mendengar nasihat itu, dia Abdullah bin Amr bin As tidak pernah meninggalkan salat malam. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ni'mar rajul Abdullah. Senikmat-nikmat, sebaik-baik, sebagus-bagus laki-laki itu adalah Abdullah. Yaitu bagaimana dia? Bahwasanya lau kana yusalli minal lail. Apabila dia salat di malam hari. Begitu juga dia juga tidak meninggalkan salat malam. Jadi salat malam adalah ciri khas orang-orang soleh terdahulu, dan seandainya kita mau menjadi orang yang soleh, maka berusahalah untuk bisa menggabungkan antara amalan wajib dan amalan nawafilah. Dan tentang ini, orang yang menggabungkan solat tentang yang fardu-fardu, yang maktubah, lalu diiringi dengan yang nawafil, yang sunat-sunat, akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah di hadis yang ke-38 tentang wali Allah akan kita bahas insyaallah. Lalu setelah itu, tsumma qala, lalu Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati thanami?" Qultu bala ya Rasulullah. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Muaz tentang pokok perkara, tentang tiangnya dan tentang puncaknya? Lalu dijawab oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, mau ya Rasulullah. Qal ra'sul amril Islam. Pokok perkara sesuatu itu adalah Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan alhamdulillah telah kita bahas ini di pelajaran kita sebelumnya. Wa amuduhus shalah, diulang lagi. Setelah di rukun Islam disebut wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah, di tentang abwabil khair, pintu-pintu kebaikan disebut juga tentang salat, wa salatur rajul fi jawfi, tentang salat malam, Dan di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, sampai inna hazi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, sampai ayat 19 itu. Dan ayat 20, inna rabbaka ya'lamu an taqumu adna min thulutsil laili, itu sebelum itu diturunkan 19 ayat itu, salat malam itu wajib pertama hukumnya. Lalu setelah itu diturunkan ayat yang ke-20, baru menjadi nawafil, baru menjadi salat sunat. Adapun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap wajib. Bagi umatnya itu sunat, adapun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Itu sedikit faedah yang teringat bagi kita. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya setelah menyebutkan pokok dari suatu perkara, tiangnya dan puncaknya adalah jihad, tsumma qala, jadi seluruh nabi dan rasul itu ada yang berjihad dengan lisan dan pedang, ada juga yang cuma dengan lisan saja. Karena tidak semua yang berjihad. Di antara nabi dan rasul yang berjihad adalah Nabi Daud. Kita kenal di dalam surah Al-Baqarah Jalut dan Talut, Nabi Sulaiman, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Adapun sebagian nabi dan kebanyakan nabi tidak ada jihad dengan pedang. Adapun di zaman ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, mana yang lebih afdal, jihad dengan pedang atau dengan tulisan-tulisan kita atau dengan lisan-lisan kita. Lalu Syekh menyebutkan di dalam Kitabul Ilm bahwasanya jihad dengan lisan, dengan tulisan kita lebih afdal di zaman kita ini. Karena kita bukan memerangi fisik orang, kita memerangi pikiran syubhat-syubhat yang menghantam jiwa-jiwa kaum muslimin. Hati-hati, karena yang digerogoti itu ghazwul fikr, itu perang pemikiran, adalah pemahaman. Ada liberalisme, ada pluralisme, isme yang lainnya, itu yang diserang itu adalah dada-dada kaum muslimin dan muslimat. Untuk apa seperti muslimah? Untuk apa berjilbab? Yang penting hati kita bersih. Untuk apa berjilbab? Malas berjilbab, panas. Dia tidak mengetahui panasnya neraka lebih panas daripada panasnya dia menahan
panasnya jilbab di dunia. Jadi kita ingatkan tentang akhirat, bahwa akhirat itu ada 2 surga dan neraka. Mau pilih surga atau neraka, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dan menahan diri kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian dikatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalik kulli, maukah aku kabarkan kepadamu, aku tunjukkan kepadamu hal yang bisa menguasai itu semua, yang bisa mengekang itu semua. Fakultu, maka aku katakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala, Nabi SAW memegang lisannya, dipegangnya oleh Nabi SAW lisannya, lalu kuffa alaika hadza, dipegang oleh Nabi lisannya, jaga olehmu ini. Jadi itu semuanya yang bisa mengendalikan semuanya itu adalah lisan. Lalu dikatakan oleh Muaz, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la muakhazuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diazab dengan apa yang kita ungkapkan, apa kita ucapkan? Heran Muaz bin Jabal, masa dengan kita apa yang kita ucapkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi SAW bersabda, sakilatka ummuk. Jadi ini adalah ungkapan sesuatu sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya adalah agar mendengarkan yang suatu keheranan. Sebenarnya kalau secara literalnya bahwasanya kasihinilah dirimu, ibumu kehilangan dirimu atau semacam itu. Akan tetapi ini maksudnya adalah agar memperdengarkan kalimat berikutnya. Wahal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qal ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu diseret di neraka dengan wajah-wajah mereka atau dengan ujung hidung mereka, kecuali dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan dekat lisan mereka. Karena lisan mereka, karena ungkapan mereka. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya itu semuanya yang dikekang adalah yang pertama kali itu adalah lisan kita. Lisan kita, dan ini juga pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qaulu khairan au liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu itu yang diungkapkan itu melainkan telah ditulis oleh raqib dan atid. Semuanya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis itu disebutkan, ada hadis yang mengatakan bahwasanya hendaklah, salah satunya di antara nasihat Nabi SAW, hendaklah seseorang itu menjaga ucapannya, maknanya yang mana nanti dia keesokan harinya meminta maaf. Dijelaskan oleh pensyarah bahwasanya besok itu bukan besok yang kita sekarang, yaitu nanti di akhirat menjadi penyesalan ungkapan-ungkapan yang telah kita sebutkan kepada saudara-saudara kita. Di sini alhamdulillah bisa minta maaf. Namun di akhirat kelak, waliyazubillah, amalan kita, yaitu orang yang bangkrut, orang yang datang dengan pahala amalan-amalannya, akan tetapi dia mengghibahi si fulan, dia mengambil harta si fulan, dan yang lain-lain yang dikerjakan, maka amalannya diambil oleh orang yang telah diambil kehormatan, yang telah dighibahi dan telah dizolimi. Adapun setelah itu, apabila tidak ada kebaikan yang diberikan, maka keburukan orang yang terzolimi itu yang ditimpakan kepadanya. Itulah orang yang bangkrut, waliyazubillah. Ini kita harus hati-hati. Hadis yang sangat agung, sebagaimana Nabi mengatakan, pertanyaan yang agung yang menyebabkan seseorang yang masuk surga dan terhindar dari neraka. Demikianlah, karena azan Isya, alhamdulillah, walaupun secara ringkas, padat, alhamdulillah kita bisa selesaikan dari awal sampai akhir. Dan ini adalah dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita di hadis yang ke-30 dan 31 di pekan depan. Insyaallah kita akan membahas dua hadis, yaitu hadis yang ke-30
dan hadis yang ke-31 insyaallah, karena hadis 30 sanadnya dhaif maka kita lewatkan itu, makanya kita masuk ke hadis 31 untuk mengambil faedah-faedahnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.